Saat kita bicara struktur market, mau tidak mau dari struktur yang ada menggambarkan sebuah tren ya Pak. Iya Mas. Nah, dari struktur market dari struktur yang ada itu menggambarkan sebuah tren. Saat higher high muncul, potensi up, lower low muncul, potensi down. Ini gambaran secara simpelnya dulu Pak. Iya. Karena kita belum bicara manipulasi skala ya Pak ya. Nah, saat kita sudah punya gambaran seperti itu, struktur itu dan tren ada dan berbeda di setiap time frame Bapak. Struktur dan tren itu ada, dan yang harus kita waspadai adalah dia berbeda juga Pak di setiap time frame yang ada. Struktur turun sudah dipecah. Iya. High, di sini muncul higher high, otomatis di sini juga higher high. Nah, lalu kalau kita lihat yang di bawah, di sini kita punya low, lalu dia higher low, ini higher low juga Pak. Sini higher low juga. Tetapi saat kita detailkan lagi, di lokasi ini pun sebenarnya ada higher low ya Pak ya. Oh iya. Di sini pun ada higher low yang muncul di sela-sela sebelum dia break ke atas. Nah, konsep tren itu memang kita harus melihat tidak bisa daily naik lalu yang lainnya pasti naik, nggak bisa seperti itu. Jadi konsepnya adalah saat daily naik kita harus lihat ke time frame lainnya apa yang terjadi di sana. Nah, saat ini low high, higher low, higher high, higher low, sempat bikin ada higher low lagi di sini. Ini higher high di ujung. Secara kasat mata ini juga punya higher low dong di sini Pak. Malam Pak Nuga. Berarti secara daily yang terjadi trennya sudah naik. Trennya sudah naik. Dan kita mungkin bisa tandai swing high, swing low-nya yang terlihat. Nanda ini berguna juga Pak karena membantu kita untuk melihatnya lebih konkret. Setelah kita tahu trennya, kita akan cari zona. Ini demand. Oke. Kita sudah punya gambaran bahwa ini adalah zona demand. Demandnya di daily. Lalu demandnya di mana lagi? Ada lagi di bawah. Yang di bawah sini sudah tidak fresh. Jadi yang saya lihat di sini sementara yang muncul adalah lower high. Nah, yang muncul di sana sementara adalah lower high. Oke, kita sudah tahu di daily terjadi uptrend dan demandnya di sini. Mungkin kalau saya melihat daily dan saya akan buy di daily, saya akan tetap tunggu zona ini ya Pak. Saya akan tetap tunggu zona yang di bawah. Gambarannya hanya di daily. Jadi daily-nya ya kalau saya buy di sini. Kalau menurut si daily. Kadang-kadang kalau nggak nyampe ya karena mungkin skenario dia 4 dan 1 berbeda ya Pak ya. Setelah kita tahu di daily seperti ini,
Selain kita cek sebuah demand sudah kita gambar, kita juga jangan lupa gambar sebuah supply. Kalau saya lihat resisten di sini sudah pernah di break untuk euro, resisten di sini di bawah ini juga di break. Di dalam resisten pasti ada supply, di dalam support pasti ada demand. Nah, sebelah kiri jauh, saya akan punya zone supply, Pak. Ini saya kasih warna pink. Flag limit bisa itu Mas? Enggak ya? Yang kiri ini ya, Pak, Iya. bisa. Kita bicara dia flag limit bisa. Ada beberapa support yang di break juga ya, Pak. Kita lihat lagi di atasnya ada supply lagi. Jadi supply euro di daily ini cukup bertumpuk, teman-teman. Ada lagi di atasnya, jauh. Oke. Nah, sudah tergambar secara daily. Sudah tergambar secara daily. Saya buy di mana kalau daily? Di demand ini. Yang di level ini. Kalau daily. Gambarannya untuk daily saja. Tapi apakah pasti harga sampai sini? Enggak juga, Pak. Bisa enggak harga naik lagi? Bisa. Tiba-tiba price ke supply lagi. Itu skenario-nya sudah akan berbeda lagi nanti, Pak. Sudah di demand ini akan ditinggalkan berarti. Nah, kita sudah punya gambaran untuk daily. Kita akan turunkan ke H4. Nah, inilah H4-nya. Menurut H4, ini ada higher high, geser. Ini tadi ada higher high, ini ada higher low. Di sini ada lower high. Nah, jika melihat dia 4, ternyata higher low ini bisa saja dia tertahan di demand, Pak. Meskipun price kurang sedikit atau pas persis demand. Nah, berarti di daily tadi, kita kembali ke daily, perlu cross check yang terjadi uptrend. Di daily yang terjadi uptrend. Struktur dan tren ada dan berbeda setiap time frame. Di daily terlihat seperti uptrend. Tapi saat kita lihat ke H4, euro sekarang masih sideways untuk H4-nya. Iya. Untuk H4 tapi ya, Pak ya. Nah, ini yang terjadi di H4. Kita lihat komponen di sini, ini ada support yang di break. Ini sudah ada support yang di break juga. Ada support yang di break. Sayangnya waktu dia turun, dia hanya tertahan di zona demand. Jadi dia tidak melanjutkan penurunan karena dia masih tertahan di demand. Di sini pun ada resisten yang sudah di break. Tetapi waktu dia naik lagi, dia masih tertahan di supply yang sebelah kiri jauh ya, Pak. Supply yang kiri jauh. Atau supply high time frame lah ceritanya. Nah, saat seperti ini berarti kalau di daily tadi ya, Pak ya, kita sudah lihat bahwa saya akan buy di demand ini. Kalau daily, demand ini digunakan buy di time frame daily. Tapi saat saya lihat H4, saya lihat market sideways. H4-nya sideways.
Oke. H4-nya sideways. Berarti di H4 kita akan ngapain? Saat sideways yang kita lakukan bisa buy dekat support, sell dekat resistance. Tapi harus sideways. Kalau trending naik, kita buy di support, supportnya hancur. Kalau sell di resistance, seperti ini teman-teman, ini resistance. Kita sell di resistance, ya nggak akan lama. Karena kita melawan tren. Nah, kalau sideways bisa dilakukan hal itu. Tapi kalau saya pribadi jarang melakukan hal ini. Jika market terpantau sideways, ya better buat saya tunggu breakout. Saya lebih suka tunggu breakout kalau sideways. Breakout dan retest ya Mas? Betul Pak. Mungkin dia keluar dari resistance atau dia keluar dari support. Baru saya bisa do something. Karena sudah ada sinyalnya. Nah, setelah itu berarti di H4 kita masih harus nunggu price turun ke demand. Mungkin untuk kita buy. Atau kita menunggu breakout. Tergantung mana yang akan kita ambil. Atau mana yang akan kita tunggu. Setelah terjadi hal itu, berarti otomatis di H4 keputusannya cuma satu Pak. Menunggu, wait and see. Nah, di sela-sela H4 wait and see, kita akan coba turunkan lagi dong ke time frame yang lebih kecil. Time frame-nya berapa? H1. Oke, mulai akan turun. Iya. Saya hapus. Nah, dia satu yang saya lihat struktur kecil, ya. Ini banyak struktur yang nampak di sini ya teman-teman. Dan di sini pun struktur ini bisa Anda ikuti saat Anda sudah yakin ini trend up. Jadi karena H4 sideways, better tunggu untuk breakout-nya. Ya, catatan kecilnya kita seperti itu. Bagaimana dengan H1? H1 yang nampak market mulai akan down. Kenapa market mulai akan down? Kita harus punya bukti. Nggak cuma sekedar bicara market itu down. Ya teman-teman. Yang pertama ada break demand. Ya, yang pertama ada break demand. Dan di sini kita lihat ada low dan lower low. Lower low sebelumnya udah di break ya Mas? Betul Bapak. Lower low di sini. Nah, ada low dan lower low. Ada break C demand. Seperti ini. Ya, misalkan ini kita lihat Jumat kemarin, teman-teman. Misalkan kita lihat Jumat kemarin ya. Sewaktu sebelum membentuk lower low. Nah, tiba-tiba muncullah si lower low ini. Berarti kita sudah preparing untuk apa, Pak? Untuk sell pastinya ya. Untuk sell. Areanya mana? Mungkin di atas ini, teman-teman. Supply. Setelah ada lower low ini, kita punya sinyal buat sell di sini. Targetnya mungkin di sini dulu. Secara H1. Kita coba lihat. Present tuh zone supply. Dan dia mulai akan turun. Dia mulai akan turun. Nah, kalau kita sekarang kan lihatnya dia sudah merespon supply, Pak, dan turun. Iya. Dia sudah merespon supply dan turun. Apakah kita akan paksakan untuk entry di sini, Bapak? Belum Mas.
masih kurang yakin kalau di situ. Oke, masih kurang yakin jika di sini. Iya, Tapi at least kita sudah tahu dulu catatannya bahwa si H1 bicara dia turun. Nah, kita akan lihat lagi di time frame lebih kecil M30. M30 masih hampir sama, belum banyak yang berubah. Nah, sekarang saya akan cek di M30. Di M30 ini, sewaktu dia masuk zone supply yang kita tuju ya, bisa tebelin dikit teman-teman. Oh malah nggak kelihatan. Ini aja deh. Ya, zone supply yang kita tuju. Oh ya di M13 ini ya mas. Sorry, M15. Nah, di M15 ini setelah dia membentur zone supply, dia turun cukup kuat. Dan di sini ada break. Struktur juga, ini higher low. Ini higher low lagi. Sekarang yang muncul adalah lower low. Nah, sekarang yang muncul adalah lower low. Berarti apa teman-teman yang akan kita lakukan di time frame M15? Catatannya seperti ini, H4 seperti ini, H1 seperti ini. Di M15 sudah muncul higher low, dan lower low. Demand-nya di mana? Ini. Ya. Kalau kita lihat, sewaktu dia membentuk higher low, di atas ini ditandai dengan high juga. High, and then ada higher high. Ya. Dan di sini sudah nampak bahwa apakah ini sebuah bentuk reversal. Karena ini ada Quasimodo, teman-teman. High, low, higher high, lower low. Ya. Jadi sewaktu H1 kita tadi nggak berani entry karena belum jelas, saya jadi punya keputusan atau decision di M15 teman-teman. Dengan ada gambaran QM ini. Dan saya juga sudah punya targetnya. Ya. Jadi mungkin saya akan entry sell di area ini. Nah, di supply tersebut yang baru saja terbentuk karena dia membentur supply di time frame yang lebih besar. Di M15 ini saya akan tunggu price untuk masuk ke supply lagi. Dan saya punya target ke demand ini. Ya. Itu yang akan saya lakukan di M15. Karena berdasar apa? Berdasar dari H1 tadi. Bahwa market mungkin mulai akan turun ke bawah. Ya teman-teman. Nah di M15 saat Anda mau entry, kita jangan hanya bicara tentang entry saja. Tapi saya minta Anda ukur dulu ya secara targetnya. Ukur dulu targetnya. Misal Anda mau sell di sini teman-teman. Stop loss di atasnya, target di bawah ini 1 banding berapa? Ya, lihat dulu targetnya. Semisal targetnya ini 1 banding 3, bolehlah Anda masuk. Dengan risk reward yang selalu sering saya bilang, baiknya gunakan RR 1 banding 2 dulu aja cukup bagus. Ya, baiknya gunakan risk reward 1 banding 2. Saat kita lihat catatan ini, dari si trading view, kita melihat potensinya 1 banding 3. Barulah kita bisa masuk teman-teman. Malam masuk dulu. Ya. Levelnya itu yang mana mas ini mas? Dikotai coba. Iya Pak, yang ini Pak.
garisnya yang ini. Garis QM levelnya yang ini. Jadi saat teman-teman top down ya, saya nggak punya patokan top down itu harus berhenti di mana. At least saat Anda top down, Anda berhenti di H4 pun boleh. Berarti saat Anda berhenti di H4 untuk case euro ini, apa yang Anda tunggu? Breakout. Ya sudah, Anda menunggu breakoutnya di H4. Tapi saat Anda di H4 nggak puas dan Anda mau ke time frame lebih kecil lagi, Anda bisa turunkan H1. Anda akan melihat gambaran yang mungkin berbeda. Bahwa di H1 market mulai down, ada lower low, dan ada potensial area supply. Ya teman-teman. Nah, dia satu sudah ketinggalan kita kalau mau entry karena price sudah drop ya teman-teman. Dia satu kalau kita mau entry kita sudah terlambat, price sudah drop ke bawah, sudah turun. Ya, kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil, M30 kah? Atau M15 kah? Untuk melihat strukturnya di time frame yang kecil itu, kita dapat signal yang baru juga. Kalau saya nggak urutin tadi dari daily H4, H1, M30, M15, saya nggak punya sinyal ini teman-teman. Saya nggak akan punya signal ini. Ya, karena saat saya berhenti di H4, ya saya akan tunggu breakout. Saat saya berhenti di H1, saya sudah nggak berani entry, harga sudah turun dari supply-nya. Ya, tinggal aja nanti mungkin entry-nya saya kapan? Nanti deh. Kalau ini sudah lower low lagi, baru nanti saya akan cari pullback-nya. Nah, butuh waktu. Ya teman-teman. Jadi Anda sebenarnya dipersilahkan dengan top down itu tadi, mau entry di time frame berapa. Ya. Kalau saya pribadi, ya, saya memang lebih suka entry di daily H4 atau H1 saja. Sampai M15 jarang saya lihat. Hanya waktu moodnya pengen cari yang kecil aja teman-teman. Baru saya masuk ke yang lebih rendah time frame-nya. At least begini, saat kita bicara ya tentang time frame, apakah risk berbeda? Nah, ada satu pertanyaan. Time frame M15 dan time frame H4. Apakah secara risk berbeda, teman-teman? Saya mohon respon. Berbeda, Pak. Berbeda ya, antara M15 dan H4. Karena apa? Luasan zona. Zona lebih kecil. Ya. Lalu yang di sini zona pasti lebih luas. Oke. Zona lebih luas. Jadi sebenarnya di M15 dan H4, kalau Anda entry di sana, resiko pasti lebih besar. Zona lebih luas, risk lebih besar. Di sini zona lebih kecil, mau tidak mau risk lebih kecil. Oke. Tetapi saat kita bicara risk dan reward dengan presentase dan hitungan lot yang konsisten. Oke? Ya, mungkin di M15 zonanya lebih kecil, teman-teman. Risk lebih kecil. H4 zona lebih luas, risk lebih besar. Oke?
Tetapi saat kita menggunakan yang namanya risk reward dan presentase dan hitungan lot yang konsisten, anggap saja risk selalu 2%. Ya teman-teman, anggap saja risk selalu 2%. Apakah risk berbeda? Sama saja. Risk tetap 2%, teman-teman. Di sini pun sama, risk tetap 2%. Saat Anda pakai manajemen yang lebih teratur. Ya. Jadi mau di time frame berapapun Anda entry, mau daily, zonanya besar pun, itu nanti lotnya akan menyesuaikan. Ya teman-teman. Lotnya akan menyesuaikan. Saat Anda entry di M15 dengan zona yang lebih kecil, lotnya pasti akan menyesuaikan juga. Saat saya punya dana, anggap aja $5.000, teman-teman. Saya punya dana $5.000. Saya entry di H4 dan M15. Otomatis secara lot sizingnya besar mana, teman-teman? M15, Pak. Lot sizingnya akan besar yang M15. Di sini lebih kecil. Lotnya akan lebih kecil, teman-teman. Tapi apakah pengaruh ke modal kita saat kita pakai risk reward yang konsisten? Tidak. Tetap sama. Bahwa risk kita tetap 2%, teman-teman. Ada teman-teman yang di sini yang sudah trade real dan risknya tidak diukur dulu. Dalam arti Anda pakai modal 1.000, misalkan ya, Anda pakai modal 1.000, lotnya berapa? Ya terserah saya Pak, mau entry berapa lot di sana. Ada yang masih gunakan seperti itu, teman-teman? Adakah? Mas Ulul? Sudah kapok ya, Mas? Ya. Jadi saat bicara time frame, memang time frame besar, risiko lebih besar, teman-teman. Tetapi saat risknya Anda pastikan sama, 2%, 2%, 1%, 1%, itu Anda akan terhindar dari risk yang besar. Ya teman-teman. Jadi sebenarnya mau entry di mana? M15 kah? M30 kah? H1 kah? H4 kah? Atau daily kah sekalipun, itu kita anggap sama saja. Ya teman-teman. Itu sama saja. Jadi misalkan nih, ada teman-teman di sini yang berpikiran, misal Mas Panji, Pak saya lebih suka di time frame kecil. Saya memang butuh top down jauh dari daily, H4, H1, M30, M15. Dan saya entry di M15, Pak. Itu pun tidak menjadi problem, teman-teman. Saat risk-nya ini selalu terukur. Dan selalu sama. Ya. Selalu sama. Itu akan lebih baik. Daripada risk-nya yang kita nggak bisa ukur. Dengan 1.000 saya mau layer. Di satu zone saya bisa masuk beberapa kali. Atau saya bisa masuk beberapa lot. Ya berapa pastinya lotnya? Ya secukupnya modal saya. Nah itu yang repot, teman-teman. Nanti nggak terukur jadinya risikonya. Saat risiko tidak terukur, mau tidak mau, reward pun jadi bias targetnya. Yang harusnya targetnya bisa jadi 5% sebulan, mungkin jadi akan turun
atau jadi naik. Jadi nggak sesuai targetnya. Karena apa? Perhitungan presentasinya sudah berbeda. Jadi malam ini saya bilang mau transaksi di time frame besar atau time frame kecil sama saja. Ya teman-teman. Time frame besar, time frame kecil sama saja. Selama marketnya jelas. Uptrend, ya kita cari buy. Downtrend, ya kita cari sell. Sideway, Anda boleh tunggu breakout atau sell di resistance, buy di support. Dengan adanya reaksi dahulu. Ya. Mungkin banyak trader yang sudah bisa profit. Cuman sayangnya, profit itu direalisasikan menjadi sebuah konsistensi, itu yang susah teman-teman. Kalau just profit saja bisa. Tapi saat kita bicara tentang konsisten, itu masih relatif. Tergantung orangnya seperti apa. Cara mengelola modal. Ya, oke. Weekly. Ya, arahnya sepertinya support di sini akan di break, Mas. Sepertinya. Ini kita punya resisten di sini. Jadi price masih ada di tengah-tengah. Masih mental-mental atau masih bounce ya di sini-sini ya. Kita cek di daily. Ini yang terjadi. Secara daily, biasanya masih down. Tapi sepertinya kemarin sempat ada higher high. Dan sayangnya higher high ini pun masih di dalam area supply. Ya, supply di daily. Di sini price ada di zone demand mungkin sekarang ini. Ya, ada di zone demand. Kalau dia sampai lepas dari zone demand ini, di kiri juga ada support ya. Nextnya targetnya, apakah si price itu akan ke base besar ini teman-teman? Ya, base besar di daily juga. Nah, mau tidak mau kita coba turunkan ke 4 jam. Nah, apa terjadi seperti ini teman-teman? Price sekarang ada di zone demand. Ya, tadinya, tadi ya kalau Anda lihat, dia sempat naik. Ya, lalu drop signifikan sekali. Setelah itu dia naik lagi ke atas. Loh, salah. Kalau dia sempat naik lagi ke atas, saya ambilnya salah kayak ini. Ya, naik lagi ke atas. Kalau dia sempat turun, naik kuat. Di sini ada sideway. Baru sekarang dia turun. Nah, oke. Nah, jadi kondisi sekarang mungkin pound sterling GBP, euro GBP ada tertahan di support-support signifikan. Ya teman-teman. Apakah ini akan menjadi potensial terjadinya sebuah fake out? Retail-retail akan dipancing baik di sini. Di bawah sini kita punya demand yang kelihatan di H4. Ya teman-teman. Demand di H4.
Nah, ini tren-tren yang tadi sudah saya gambar, saya akan hapus dulu. Saya akan pakai tren yang terakhir saja. Supply-nya ini juga saya akan hapus. Ya teman-teman. Ini saya kecilkan dulu. Ini pun saya akan kecilkan. Nah, oke. Jadi di pound sterling yen ada potensial fake out yang sementara terlihat. Ya teman-teman, ada potensial fake out yang sementara terlihat. Ini demand-nya, seberapa resikonya. 8551, 8518. 30 poin saja resikonya. Anda mau pending order di sini atau mau lihat reaksi, dipersilakan. Cuman baiknya lihat reaksi lah teman-teman. Lebih enak. Entry-nya tuh lebih yakin, masuknya ke market lebih nyaman kalau buat saya. Cuman ya itu kadang-kadang kita sering ketinggalan kalau harus lihat reaksi. Saya sering ketinggalannya kalau saya lagi kelas, ada reaksi udah nggak kepantau. Nah, ini potensial yang terjadi ya teman-teman. Bisa berarti downtrend ini berakhir saat nanti harga masuk ke zone demand. Ya, ini saya ganti ini aja deh. Jadi mungkin saja si price itu nanti besok masuk ke zona ini demand. Targetnya disesuaikan dulu. Ya, targetnya wajib disesuaikan dulu. Jangan terlalu punya target yang tinggi. Siap Mas Romat. Ya, jangan langsung target yang tinggi. Target yang dekat-dekat dulu teman-teman. 1/2 dulu lah di mana setidaknya. Entry sini, loh, SL di sini ya. Nah, targetnya kemana dulu? 1/2 yang masuk akal. Oke, di area ini. Kita cari dong di area ini. Oh, betul sekali di area ini mungkin ada supply. Ya, target terdekatnya di area supply. Bisa nggak Pak, kira-kira kalau harga ternyata nggak masuk zone itu dan naik? Bisa saja Mas. Bisa saja dan sangat bisa saja. Skenario kita tadi kan dia price masuk dulu ke zone demand ya. Bisa saja dia naik dulu langsung nanti. Jika dia break supply, tanpa turun dulu ke demand, dia sudah break supply. Dia sudah break supply. Cari nanti pullback-nya teman-teman. Targetnya mana? The next supply. Berikutnya mana? Supply-nya ini. Ya teman-teman. Ini supply-nya. Jadi saat market tunjukkan ke Anda higher, high, lower, low, setidaknya dan saran saya minta Anda sudah punya gambaran dulu. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ya, dan di time frame mana? Ini di H4. Bagaimana dengan H1-nya? Nah, oke. Di H1, supply ini akan saya kecilkan. Ya teman-teman. Supply atasnya juga akan saya kecilkan. Segini aja lah, cukup lah.
Direction ini pun saya hapus, ya. Demon ini pun saya hilangkan. Thread. Dia satu yang saya lihat, saya punya low, lower low. Lower low muncul di sini. Muncul lagi di sini, ya. Ini supportnya ini yang lower low-nya tadi di break. Dan dia muncul lagi di sini. Nah. Dia satu kalau teman-teman lihat, kita bisa melakukan apa teman-teman? Dia satu. Sambil kalau saya lihat, ini ada nih potensial lagi nih. Bentar ini saya save dulu teman-teman. Ini muncul lagi di sini ada potensial fake out. Ya. Berarti dia satu kita bisa melakukan apa? Sebelum di H4 nanti kita akan buy. Kelihatan teman-teman, ada supply. Ya. Ada supply, ada fake out. Mungkin dia satu kita sebelum price turun ke demand, nanti kalau dia naik lagi ke atas, kita bisa sell dulu. Dengan target maksimum ke demand. Target maksimum ke demand. Oke teman-teman, bisa dimengerti pergerakan dan perjalanannya tiap time frame. Ya, time frame itu akan selalu punya cerita yang berbeda. Time frame itu selalu punya gambaran yang bisa bantu Anda saat Anda secara basic sudah mengerti apa, mengerti struktur, mengerti tren, mengerti supply demand, ya, melihat target price itu akan kemana. Dan jangan lupa Anda perlu melihat juga adanya itu teman-teman, manipulasi. Ya. Jadi materi kita di kelas itu kan yang nanti kita akan gabungkan jadi satu. Menjadi sebuah apa ya, puzzle yang kepotong-potong kita jadikan satu jadi sebuah plan. Plan untuk apa? Untuk kita entry. Nah, sekiranya saya di sini Pak mau entry sell. Oh, tapi sepertinya zonanya terlalu besar. Ya, zonanya saya masih terlalu besar ini resikonya. Saya akan turunkan ke M30 untuk cari decisionnya. Boleh teman-teman. Sepertinya di H1 dan M30 tetap sama, masih yang decision di sini. Nggak jauh berbeda. Bagaimana dengan M15? Ya. Bagaimana dengan M15? Apakah boleh saya ambil di shadow sini, teman-teman? Boleh saja. Dengan patokan bahu kiri, Pak, saya akan cari bahu kirinya. Bahu kiri di sini. Boleh saja. Anda harus tahu konsekuensinya saat Anda kecilkan zone resiko Anda. Ordernya bisa saja tidak terpanggil. Ordernya bisa saja tidak diambil, teman-teman. Sukses selalu dan God bless ya. Terima kasih.